Mantan koruptor PLTU Riau I, Idrus Marham, tiba-tiba muncul di tengah konflik internal Partai Golkar. Mantan Sekjen Golkar ini turut mendesak Airlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Menurut Idrus Marham, Airlangga justru terus berlindung di balik Presiden Joko Widodo. Idrus yang muncul mewakili tim pemrakarsa penggerak kebangkitan Partai Golkar ini menilai Airlangga bisa memberatkan perjuangan Golkar untuk meraup suara di Pilpres 2024. Sebab Menko Perekonomian itu diperiksa Kejagung sebagai saksi dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO dan produk turunannya termasuk minyak goreng. Bahkan ia menuding Airlangga terlibat kasus dugaan korupsi lainnya seperti masalah biji besi dan garam. Saya hari ini hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan dan saya telah menjawab 46 pertanyaan dan mudah-mudahan jawaban sudah dijawab dengan sebaik-baiknya. Hal-hal lain tentunya nanti penyidik yang akan menyampaikan atau menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konflik di internal Partai Golkar ini mulai berhembus pada awal Juli. Sejumlah politisi senior Golkar seperti Ridwan Hisyam dan Lawrence T.P. Siburian mendorong agar Airlangga segera dicopot dari posisinya dan digantikan oleh figur lain. Lantas siapakah Idrus Marham ini dan kenapa banyak kader Golkar yang mendukung sikapnya tersebut? Idrus berani mendorong Airlangga Hartarto lantaran ia mantan sekjen Partai Golkar. Ia pernah menjadi Menteri Sosial yang dilantik pada 17 Januari 2018. Baru 7 bulan menjabat, Idrus Marham langsung mengundurkan diri karena tersandung kasus korupsi. KPK menetapkan Idrus sebagai tersangka korupsi dan diduga menerima suap PLTU Riau I bersama anggota DPR RI Eni Maulani Saragih. Penetapan Idrus sebagai tersangka buntut pengembangan dan OTT KPK terhadap Eni Maulani sebelumnya. Idrus diduga telah menerima janji untuk mendapatkan bagian yang sama dengan Eni sebesar $1,5 juta dari pengusaha Johannes Koco. Idrus menjadi Menteri Kabinet Kerja pertama di pemerintahan Presiden Jokowi yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Dia pun divonis 3 tahun penjara dan denda $150 juta subsidiar 2 bulan kurungan. Namun hukuman Idrus diperberat menjadi 5 tahun penjara dan denda sebesar $200 juta subsidiar 3 bulan kurungan pada sidang di tingkat banding. Mantan Sekjen Golkar ini pun mendapat pengurangan hukuman setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasinya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.